Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mautu tukhfatul mu'min aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun jamil asatidatil kiram, seluruh guru yang hadir, wabil khusus yang sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati sesepuh kita, guru kita bersama, Al-Mukarram wal Muhtaram Abah Kiai Haji Rahmadin Afif, mata'anallahu bil quri hayatih wa nafa'ana bi ulumi fitarin amin. Juga Al-Mukarram Ustaz Dr. Sugiarto, Ustaz Bazali, Ustaz Iman, Ustaz Muhammad Rusli SPDI, Ustaz yang lainnya, Ustaz Imin, juga seluruh asatidah lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Tak lupa seluruh jamaah yang hadir di kesempatan malam ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga terkhusus buat sahibil musibah, keluarga besar almarhum Bapak Timan. Mudah-mudahan yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dikuatkan iman Islamnya, dan yang meninggal dunia almarhum Bapak Timan, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, telah dikumpulkan kembali dengan keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sekian banyak Allah kasih ikhtiar kepada kita, Allah kasih pengingat kepada kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita aktiru untuk memperbanyak dzikrohal wiladah, memperbanyak mengingat-ingat perkara yang memutus nikmat, yaitu kematian. Hadirin, kalau bicara orang yang ingat mati, saya kira banyak betul. Ya, tukang bikin nisan ingat betul dia mati. Tukang gali kubur ingat betul dia mati. Yang di samping kuburan rumahnya ingat. Tapi belum tentu yang ingat itu sembahyang. Ya. Belum tentu yang ingat itu dia mengerjakan kebaikan. Perintahnya aktiru, memperbanyak, mempersiapkan. Karena hidup itu penyempurnanya kematian. Bahkan dikatakan ada Subhanahu wa Ta'ala, kematian itu sempurnanya kenikmatan. Maka orang-orang yang dekat kepada Allah, ketika dipanggil oleh Allah, diberikan tanda-tanda kematian girang. Kenapa? Sebab sebentar lagi berjumpa dengan Zat yang maha sempurna, berjumpa dengan Allah yang penuh kasih sayang. Sebaliknya, orang-orang yang jauh dari Allah, yang rajin maksiatnya, ama mati takut. Di sisi itu banyak orang sadar, di sisi itu banyak orang sadar. Tetapi nyatanya
Ketika dia menyadari itu, dia tidak mau merubah dirinya untuk lebih baik. Ini na'udzubillah, teman. Na'udzubillah. Malam ini pun kita malam yang ketujuh ini diingatkan. Beberapa hari lalu, Masya Allah, banyak betul sudah status WA yang menuliskan innalillah, berita duka cita. Diingatkan setiap kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup ini pasti bakal mengalami yang namanya kematian. Bahkan Quran sendiri al-rahmati Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara mati dalam beberapa kata. Kadang menyebutnya dengan maut, kadang menyebutnya dengan ajal, kadang menyebutnya dengan rujuk, ada kalanya disebutkan dengan wafat. Beberapa kali disebutkan dalam Quran. Ini supaya kita lebih banyak mempersiapkan diri kita untuk menghadap kepada Allah. Rasulullah ingatkan, "Hudizadaka mila fa inna safara ba'id." Ambillah perbekalan yang cukup sebab perjalanan kita menuju Allah itu jauh. Perjalanan kita di alam barzakh itu sangatlah panjang, maka memerlukan perbekalan yang cukup banyak. Kalau ukuran bekal sendiri rasanya nggak nyangkut, hadir. Ya bekal sendiri rasanya nggak cukup. Sebab apa? Sholat kita misalnya, kalau ukuran khusyuk, mana yang khusyuk? Kapan yang khusyuk? Jarang-jarang, hadir. Sedekah kita yang rada ikhlas yang mana? Panjang cepet udah buluk, itu rada ikhlas kita, hadir. Ya cepet, ya kata ya duit logaman itu yang udah jelek itu udah lupa itu sedekahnya di mana. Tapi kalau sedekahnya gede itu pasti keingetan terus, hadir subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ukuran amal kita mah ini rada kurang roman-romannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Allah perintahkan kita untuk hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannasnya kita ini untuk menambah daripada amal perbuatan kita, menambah pahala kita di hadapan Allah. Kalau dari kita kurang, ada yang nambahin teman kita. Hadirin, kalau orang nggak bergaul misalnya, ketika dia meninggal dunia, rasanya yang datang tahlilan nggak sebanyak ini kok. Yang doain mendikit ada subhanahu wa ta'ala. Ya, ada bahkan yang udahnya sedikit, yang datang cuma ngarepin berkat doang, ada juga itu hadirin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini diingatkan kita. Saya yakin, ya saya juga demikian. Ketika kita ditanya pengennya apa, ya pengennya bahagia. Masih kecil disayang orang tua, sudah besar disayang sama pasangan kita, ini kita. Udah tua disayang sama anak-anak kita, diperhatiin. Meninggal dunia disayang sama malaikat, nanti disayang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pengen kayak begitu. Ada juga orang yang dari kecil dibentak mula sama orang tuanya. Ada, ya, udah gede, udah kawin, dibentak juga sama bininya. Ada di subhanahu wa ta'ala. Udah tua, anaknya ngomel mulu, ya, meninggal digedik mereka. Parah bener. Ya Allah ya Rabb. Kira-kira mau nggak model kedua itu? Na'udzubillah. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang al-mautu tuhfatul mu'min, orang yang kepengen matinya itu sebagai hidangan buat dirinya, buat orang-orang yang beriman, dimulainya dari ketika kita masih hidup. Kalau ukuran hadirin, kalau ukuran kira-kira cukup nggak cara kita ibadah kepada Allah dengan sisa umur kita, rasanya kurang. Ya, kita katakanlah ada yang umur gocap, ada ya, yang umur gocap, dia baru mulai bener umur 40, berarti nggak benernya berapa tahun? 30. Hah? Berarti rada bener, baru rada nih ya, rada benernya 10 tahun terakhir, itu rada benernya, baru rada, belum bener banget.
baru rada bener ukurannya untuk masuk surga tange hadirin. Ya masih lama itu mah, masih tange. Tapi untungnya Allah maha kasih sayang. Sebesar-besarnya dosa kita, lebih besar ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira ini perkara kita hadir di tempat ini pahalanya dikit. Jangan hadir. Ini subhanallah, langkah kaki dari rumahnya dianggap dikir. Meskipun sambil jalan, dia sambil ngobrol, itu masih dianggap dikir. Langkahnya menuju tempat kebaikan. Duduknya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia baca surah Yasin, dia baca Quran, dia baca tahlil, tahmid, tazkir, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakan saudaranya al-ahya yang masih hidup, minhum al-amwat, sebagian dari mereka sudah meninggal dunia. Ini subhanallah, Allah limpahkan pahala yang berlipat buat dirinya. Jadi ketika kita hadir kayak begini, hadir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kudunya betah, kudunya. Ya kan kita kalau udah jam 9 lewat mesti ceringak, linguk, ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini peringatan buat kita semuanya. Jangan merasa sehat bakal hidup terus, belum tentu. Jangan merasa masih muda bakal hidup lama, belum tentu. Ada subhanahu wa ta'ala. Banyak yang masih muda pada mampus, banyak. Subhanahu wa ta'ala ya. Ini diingatkan buat kita, paling penting bukan kapan mati. Yang paling penting persiapan apa kita untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa diri kita, periksa amaliyah perbuatan kita, periksa ibadah-ibadah kita, sholat kita selama ini udahkah 5 waktu? 5 waktu aja dulu dah, ya. Mungkin kalau ditanya udahkah berjamaah, kejauhan kali itu, ya. Udahkah 5 waktu? Sebab ada orang yang sholatnya cuma 4 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kagak. Ada nggak? Ya, ada. Kadang-kadang subuhnya digabung sama duha. Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang anak bingung, ini bapak duha apa subuh? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sholatnya maghrib doang juga ada. Ya. Ada juga orang yang maghrib sama isya, itu pun pas isya karena pas tahlilan doang itu. Diajak habis maghrib, diajak selamatan, habis itu diajak lagi ke musola. Habis kalau nggak ke musola nggak enak dia. Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lumayan. Paling tidak ayolah, dikit-dikit kita terus berbuat baik pada diri kita, perbaiki diri kita, dikit-dikit kita perbanyak amal perbuatan kita, makin baik insya Allah ketika kita berniat untuk berbuat baik, Allah akan mudahkan langkah kita, Allah akan mudahkan ibadah-ibadah kita, insya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita semuanya, terkhusus yang malam ini kita hadir mendoakan almarhum. Mudah-mudahan yang mendoakan seluruhnya diberikan pahala yang melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang didoakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ada hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wa amin. Banyak salah saya mohon maaf. Hadanallah wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada guru kita